Kenapa kau datang ke sini? Tidak terima. Jelas tidak terima ke? Hah? Masa kau tahu? Kenapa? Raimundo sudah sekarat. Mengemis-ngemis minta obat. Nah itu yang membuat bos Janggar emosi ke? Tahu ha? Kau jangan emosi. Jelas. Karena Memalukan semua preman besar, tahu kau? Hah? memang kalian tidak punya harga diri. Sehingga ketika terluka seperti ayam sayur, ngemis-ngemis minta obat, minta madu. Madu bangke itu memang luar biasa, tapi tidak untuk Raimundo. Ingat itu, Jabrik. Jadi kau kesini siapa? Diutus Janggar. Betul, itu bos Janggar, tahu kau? Untuk menghabisi saudara-saudara bangke karena tidak terima Raimundo. Betul, sudah kami seperti tidak mau pengemis. mengemis. Kau ingin merampas madu, kami tidak perlu mengemis. Itu Oh. disampaikan oleh bos Janggar, tahu kau? Kalau kau ingin merampas madu, datang ke padepokan bangke kali-kali punya nyari. Berikut Janggar pun sekalian. Nanti kan datang kami. Kami habis itu, kami ambil madu itu. Sudahlah, Jabrik. Kalau kau mau minta bantu dengan Aki akan bantu, tapi siapkan cangkul. Minta bantu apa? Untuk memakamkan Raimundo, karena bangke tidak akan memberikan madu tersebut. Biarkan dia mati. Ini kau. Bukan aja kau Jabrik. Bukan aja kau Jabrik. Kenapa kau menjaga Aki tiba-tiba? Hah? Karena kami mulai keras ke? Kami tidak mau mengemis. Jadi dengan keras ingin memaksa madu. Betul. Itu Tidak kata akan Janggar. pernah ada madu di sini untuk kalian, ingat itu. Oh, tidak ada. Berarti perkelahian lah di sini ya. Berarti perkelahian lah ya di sini. Kalau tidak ada madu. Aki kembali ke gubuk Aki karena Aki khawatir antek-anteknya dari Janggar pasti membabi buta karena melihat rekannya yang dianggap preman besar tadinya sekarang sudah seperti ayam sayur meminta obat. Makanya kami tidak mau mengemis ke. Kalau kau tahu, Kalau memang dia preman hebat, kalau memang dia orang yang hebat, harus siap bertarung hidup mati. Itu namanya preman yang hebat, bukan dengan mengemis, meminta madu, minta obat. Ya. Tapi kami tidak mengemis. Benar mau mengemis, Kami pantang mengemis. Bos Janggar menyampaikan kepada kami harus keras, tidak semua mengemis madu. Oh, jadi Janggar karena salah satu rekannya orang yang dibanggakannya, orang yang dikiranya Betul, Bos Janggar possession. Malu dibuatnya, tahu kau? Jangan sampai kau pun Aki buat malu di sini. Aki ikat di gubuk keselamatan. Ingat itu. Kau sama main kau, emang kau siapa? Aku yakin kau pun tidak akan sendiri ke sini. Pasti bersama Udin Kambing atau bahkan dengan preman-preman lainnya ingin menghancurkan Aki karena melihat salah satu orang yang kalian banggakan sudah menjadi pengemis. Kau lihat aja sih, Di sini aku sendiri. Aku tidak bersama Udin, Tidak bersama Udin. Lalu kemana Janggar? Takut mati juga dia. Takut Aki patahkan tangannya. Bukan takut apa ke, Lagi menyusun rencana. Karena apa? Karena malu melihat rekannya mengemis. Tahu kau? Menyusun rencana. Jangan-jangan Janggar ini hari ini menemui Tesan, menceritakan keadaan sesungguhnya bahwa kalian sekarang bukan lagi preman besar, tapi pengemis jalanan. Kami tetap preman besar ke, karena kami tidak mengemis. Tahu kau? Oh, itulah mungkin Janggar muka. Tapi ingat Jabrik, kemurkaan Janggar itu mendekati ajalnya. Kalau dia terus ingin memaksa, Tidak akan mendekati ajal ke, Kami sama mendekati ajal. kemana Bung Laga? Aku paling selalu dengan Bung Laga. Walaupun dia tadi sudah menjadi baik brutal, tapi dia mempunyai pendirian yang hebat. Jabrik, lebih baik daripada kau diutus Janggar untuk menghabisi Aki di sini. Lebih baik kau ikut Aki. Kita kepada Padepokan Bangke. Kau sampaikan, Ki, aku ingin tobat. Temukan aku dengan Bangke. Oh, ini tobat. Apa Sampai salah? kapan mau aku tidak akan tobat ke, Siapa yang tobat? Jadi sampai jam kiamat pun kau tidak akan tobat. Betul. Hatimu terbuat dari apa, Jabri? Jangan-jangan nyaman ke Bos Janggar, tahu? Jangan-jangan ke hatimu ini terbuat dari tanah comberan. Kalian tidak kapok-kapok ya, Jabri? Kau tidak kapok-kapoknya kau. Jangan kau kira Aki tidak bisa tegas, Jabri. Ya kau kira juga aku takut datang ke sini, Kau lihat, aku sendiri datang ke sini. Tidak takut sama sekali. Jadi kau kira kau datang sendiri ke sini kau punya nyali besar. Betul.
Jabrik, Aki sampaikan sekali lagi kepadamu. Selagi matahari terbit dari timur dan terbenam di ufuk barat, itulah saatnya kita membuka hati kita untuk berbuat baik. Bukan menebar kemarahan, Jabrik. Jangan-jangan itu baik. Bukan aja kau, Jabrik. Kau ini memiliki segala trik dan licik. Hah? Aki menganggap kau. Kau sudah tahu ya, sudah 4 tahun aku jadi preman Ki, ha? Aku tidak mau tobat, tahu? Dan juga bukan preman kelas 3, bukan cecek, tahu kau, ha? Aku pantang Ki, mengemis, tahu kau? Aku tahu, Jabrik. Aku tahu. Kau sudah berpuluh tahun bergelut di dunia preman. Bahkan ketika bos Tyson, bos yang kau banggakan itu. Betul, kau orang panutan itu, bos jangan protes orang panutan. Oh. Pantang untuk mengemis, tahu kau? Jadi mereka memang akui, memang mereka siap bertarung untuk mati, bukan menjadi pengemis. Maka dia malu melihat rekannya mengemis, tahu kau? Oh, dia mungkin bukan mengemis, Jabrik, tapi dia memohon kesembuhan. Wah, memohon kesembuhan, banyak cara lain. Tidak usah mengemis, tahu kau? Seharusnya memohonlah dengan yang maha kuasa, bukan dengan cara mengemis-ngemis untuk minta diobati. Tapi ketika dia sehat, ketika dia sadar, lagi gagah, semua orang ini dibabat. Bagaimana keadaan Mahesa? Apakah sudah dalam keadaan sakaratul maut? Cek ucapan kau. Hah? Tapi aku yakin kalau Mahesa dia masih memiliki sedikit kekuatan karena dia menggunakan perewangan dari tidak mati, tahu kau? Ha? monyet yang selama ini Nah, itu kau dipegangnya. tahu. Tapi sayang sekali saat ini pisang rejang yang menjadi untuk ritualnya sudah Aki babat habis di tengah hutan ini. Setan lagi. Memang bangsat kau. Pikirlah, Jabrik, lawan kau ini keselamat, bukan. Walaupun di hadapanku keselamat aku tidak takut. Hah? Aki tidak perlu ditakuti, Jabrik. Aki tidak perlu ditakuti. Aki hanya ingin kau menjadi lebih baik lagi sebagai manusia, bukan sebagai iblis. Ini saat ini kau nampak seperti iblis yang terbakar dari api. Kau yang iblis. Mungkin kau kesini, Jabrik, marah-marah kepada keselamat. Mungkin kau tidak dikasih makan dari janggal. Kau jangan sembarang Ki. Aku datang sini kau ingin menyampaikan semua pesan, ha? Kalau kalian belum dikasih makan dari janggal, mungkin rumput ini cocok buat kau makan, Jabrik. Kau pikir bukan, Di? Oh, kurang aja kau, Jabrik. Sembarangan kau. Kenapa kau? Aki bukan menghina. Memang pantas kalian memakan rumput-rumputan karena kalian tidak ubahnya. Seperti kau ini. Jabrik. Aki hanya mengulur-ulur waktu kalau ingin menghabisimu, Jabrik, semudah membalikan telapak tangan. Aki tahu kau memiliki guru Kipulung yang berada di Gunung Tengkorak. Tapi Oh, jangan sebut-sebut Kipulung, Ki. Tahu kau, ha? Kipulung sudah Aki ketahui kekuatannya hanya di ketika dia memegang perewangan harimau yang ada di tengah hutan itu. Tapi harimaunya saat ini sudah Aki pegang. Bahkan yang Aki khawatirkan sebenarnya satu, Jabrik. Apa, ha? Siapa sosok yang hitam-hitam, berkaki hitam, bermuka hitam, penguasa kegelapan di pinggiran hutan ini, yang dia Itu. tidak terima ketika Aki usir dari hutan ini? Hanya bos jangkar yang tahu, Ki, ha? Karena semua itu kiriman dari dia. Oh, bos janggal yang memerintahkan. Betul. Karena dia sempat mendatangi gubuk Selamat. Kalau tidak salah, dia bersama Gendon atau Macice. Karena Gendon dan Macice itu entah satu orang, entah dua orang. Oke. Gendon sudah ada beri. Hah? Itu tadi Aki ada rokok dibelikan dari orang yang lewat di sini. Dia mengambil kayu. Kalau kau ingin rokok, Aki ini sebenarnya sayang kepadamu, Tidak. Jabrik. Karena kau pun Aki anggap sebagai manusia yang belum menemukan. Aku di sini hanya ingin menyampaikan pesan kepada kau, Ki, ya. Menyampaikan pesan dari Jangga. Apa Betul. itu? Bilang kepada Reng, mereka madu itu dengan cuma-cuma atau kami akan berkeras datang ke sana, ha? Karena Bos Janggar tidak ingin memohon dan mengemis, tahu? Ha? Itu pantang bagi dia. Pantang bagi Bos Jangga untuk Betul. maju. Jangan sampai Bos Janggar dan Bos Tyson akan datang kepada Pokan. Jadi
melalui keselamat tolong sampaikan dengan Bang Rey Betul. bahwa Bajangga segera berikan madu tersebut kepada Raimondo. Dia tidak main-main, Ki. Oh, itu tidak main-main. Betul. Nanti akan Aki sampaikan. Aki sampaikan kepada Bang Rey bahwa Janggar minta segera dikuburkan Raimondo, begitu. Sembarang kau ngucap. Kenapa kau? Kurang aja kan? Apa kau? Kurang aja kau dapat. Apa kau? Kurang aja kau. Aki sampaikan apa adanya. Kalau memang Janggar memiliki kepesan bahwa Bang Rey harus menguburkan Raimondo, berikut pengelaga akan Aki sampaikan. Bukan dikuburkan, Ki. Jadi, Ingin meminta madu dengan cuma-cuma. Tahu? oh madu. Tidak mengemis. Jadi madu itu diminta dengan cuma-cuma. Terus sekalian minta makamkan Raimondo, begitu? Sembarangan kau. Loh, kau sendiri yang minta sampaikan dengan Bang Rey bahwa Raimondo sudah tewas, begitu? Bukan seperti itu, Ki. Jadi seperti apa aja begitu? Kata bos Janggar ya, tahu kau, Bang? Berikan madu itu dengan cuma-cuma. Berikan madu dengan cuma-cuma. Karena bos Janggar tidak ingin mengemis, tahu kau? Jadi harus segera diberikan kepada Raimondo. Betul. Kalau tidak diberikan kepada Raimondo, Lain urusan, bos Hasan dan bos Janggar akan datang kepada Bukare. Datang kepada Pokan itu. jadi akan datang kepada Pokan Bang Rey bahwa ingin bersama-sama memakamkan Raimondo dan Bulaga, begitu? Kenapa kamu marah kita? Aku sampaikan apa yang menjadi pesan dari Janggar. Kalau madu tidak berikan, Pos Janggar Tyson akan mendatangi pada Pokan Bang Rey dan akan bersama-sama memakamkan dari Raimondo dan Bulaga. Itu pesan yang kau sampaikan tadi. Salahnya di mana, Jabri? Kau memang bodoh, Ki, ya? Apanya yang bodoh, Jabri? Yang ku katakan itu, Ki, ya. Berikan madu itu dengan cuma-cuma. Jangan sampai bos Janggar dan bos Tyson datang untuk mengacak-acak pada Pokan Rey. Oh. Karena bos Janggar dan bos Tyson tidak mau mengemis soal madu itu, tahu? Jadi Bos Janggar dan Bos Tyson tidak akan mengemis madu, tetapi minta berikan madu sakti Bang Rey tersebut kepada Raimondo cuma-cuma. Betul. Setelah itu baru dimakamkan sama-sama, begitu? Kau yang memakamkan. Kenapa kemakan? Aki menyampaikan pesan yang disampaikan dari Janggar. Salahnya di mana, Japri? Kau sendiri yang mengatakan apabila madu tidak diberikan, Janggar Tyson akan mendatangi Padepokan dan akan mengacak-acak dan setelah itu memakamkan bersama-sama Raimondo dan Bulaga. Salahnya di mana? Kau yang menyambungkan omongan itu, Ki, memakamkan. Japri, Aku tidak menyambungkan pembicaraan itu. kau sendiri tadi yang bilang, Japri, bahwa Raimondo sekarat, Bulaga dalam keadaan buta, Iya, butuh madu dengan cuma-cuma, tapi tidak mengemis, Ki. Mahesa dadanya remuk, habis muntah darah. Nah, Bos Janggar segera berikan madu kepada mereka. Dan kalau tidak, Janggar akan datang kepada Pokan Bang Rey dan memakamkan mereka bertiga di situ. Begitu kan yang kau sampaikan tadi? Betul, Dan hari ini kau yang kami makamkan. Jangan bermain-main dengan Aki, Japri. Kita bicara baik-baik saja, Japri. Aku kalau ingin menghabisimu, Japri, semudah membalikan. Jangan kau. Kurang aja kau, Japri. Kurang aja kau. Memang kau licik, Japri. Kau memancing amarahku, Japri. Dari tadi aku bermain-main denganmu. Aku hanya ingin kau segera bertobat. Titik. Tidak akan bertobat, Ki. Sudah kau sampaikan, Aku sudah 4 tahun ikut Bos Janggar. Tapi kenapa saat ini Janggar dan Tyson seperti mati kutu? Bukan mati kutu. Dia hanya malu melihat rekannya mengemis. Tahu? Bagaimana dia tidak mengemis madu karena ajalnya sudah dekat. Malaikat maut itu sudah berada di dekat telinganya, sudah membisikkan bahwa dia akan mencabut nyawa dari Raimondo dan Bulaga bila tidak segera diberikan madu. Banyak cara lain, Ki, untuk kesembuhan, tahu, Kalau memang banyak cara lain, kenapa tidak disembuhkan dengan cara lain? Bahkan Jabrik, sebenarnya Aki memiliki solusi untuk kesembuhan mereka bertiga. Kalau siapa lagi, Ki? Ini tapi hanya kau yang Aki beritahu. Karena Aki menganggap kalian ini adalah tetap saudara Aki. Hanya perilakunya saja yang mungkin tidak sepaham dan sejalan dengan Aki. Apa syaratnya, Itu cukup gampang, Jabrik.
Bahkan itu bisa mengobati permanen. Seumur hidupnya dia tidak akan pernah lagi mendapatkan kesakitan ataupun terluka parah lagi. Ya apa obatnya, Ki? Obatnya Jabri, di pinggiran hutan ini ada itu akar panjang. Lalu Akar yang menjuntai ke sungai. minumkan. Bukan Jabri, akar itu sebesar jempol kaki. Jadi dia kuat. Jadi akar itu kau ambil, sebelum airnya habis, kau ikatkan di leher dan mereka bertiga, kayak mau dobong laga. Dan kau tarik dari belakang. Woi, mati. Bukan aja gitu. Setan kau, Ki, ha? Apa yang salah Ki sampaikan? Mati mereka, Ki. Tahu kau? Setelah mereka mati, mereka tidak akan merasa terluka lagi. Ini memang benar. Selamanya tidak terluka. Mereka tidak akan pernah merasa sakit lagi. Mereka tidak akan pernah muntah darah lagi. Salahnya di mana, Jabri? Ya mereka tidak hidup lagi, salah, Ki. Itu, Ki. Tahu kau? Oh, berarti kalian masih mengharapkan curut-curut itu hidup. Betul. Kalian masih mengharapkan mereka hidup. Tapi Aki salut dengan Janggar, salut dengan Tesan. Mereka memang Aki akui memiliki jiwa kesatria, siap bertarung demi harga diri mereka. Betul. Memang Walaupun seperti itu. bertumpahan darah, walaupun terluka parah, mereka akan terus melawan demi harga diri Dan mereka. patah mereka untuk mengemis, Ki. Tahu kau, ha? Oh. Apalagi bos Ambon. Tahu kau? Kurang aja kau Jaki. Ambon sudah kalian cuci otaknya dengan Jarod. Tidak kami cuci, ha? Memang itu kemauan Ambon. Memang dia mau itu kami. Itu karena ulah Janggar. Karena dia berhari-hari didatangi dari Janggar, diberikan uang bertumpuk-tumpuk. Nah diberikan itulah. wanita. Karena Ambon tahu hidup enak itu gimana, Ki. Tahu kau? Tapi dia tidak tahu bahwa hidup ini ada pertanggungjawabannya kelak. Kau salah bertanggung jawab nanti, Ki. Sekarang itu aku menghajar kau. Kurang aja kau Jabri. Kurang aja kau Jabri. Pukul kau. Ini mau ha? Bangkit kau. Kalau kamu punya nyali. Jangan paksa Aki menggunakan kekerasan Jabri. Katakan dengan Janggar bahwa Ki Selamat tidak akan pernah menyampaikan pesan untuk memintakan madu untuk manusia-manusia yang tidak berguna tersebut. Masih punya nyali kau. Kekuatan apa yang kau gunakan Jabri? Sehingga tubuhmu seperti baja. Sudahlah Jabri. Ini mau kau. Ini mau kau. Jangan kau main-main dengan Ki Selamat. Aku sampaikan kepadamu. Nah, carikan cangkul, carikan tali, biar kita gantung hidup-hidup. Dan kau akan berikan sebuah kekuatan yang sangat luar gantung. Aduh, kalau sudah seperti ini, gimana Janggar? Gimana Janggar? Janggar tidak akan bisa. Papua kau, ha? Ini mau kau. Saatnya aku menyiksamu di sini, Janggar. Karena kau Bos. terlalu lancang untuk mendatangi gubuk Ki Selamat. Aku maka berani kata karena perintah bos Tesan dan bos Janggar, Ki. Ah, Oh, jadi kalau dari perintah Tesan dan Janggar kau tidak akan mati. betul. Bisa saja aku menghabisi. Bisa saja aku menghabisimu di sini. Atau kau habisi kau di sini. Aduh. Hah? Kalau saja Aki tidak ingat dosa, mungkin sudah Aki patah-patahkan lehermu Jabrik. Karena tidak ada di dunia ini ketika kita membunuh sesama, apapun dalilnya, tetap kita berdosa. Aku berani seperti ini karena atas perintah bos Tesan, Ki, dan bos Janggar, ha? Jika aku tidak mau, aku akan habis dengan mereka. Tahu kau? Hah? Duduk kau. Makanya saya berani. Duduk kau. Apa? Ampun, Ki. Aduh. Kenapa tidak Janggar? Kenapa tidak Janggar yang datang ke sini? Duduk kau. Kenapa tidak Janggar yang datang ke sini? Kenapa tidak Tesan? Kau hanya diberikan uang, tapi kau rela menaruh ke Jawamu. Sudah aku sampaikan. Karena bos Janggar dan bos Tesan malu, Ki, maka dia tidak datang sini. Malu karena apa? Karena rekannya mengemis. Bukannya malu, mungkin dia takut bertemu Ki Selamat. Karena Tesan selama ini
melihat keselamat sudah seperti harimau yang sadis ingin memakannya. Karena dia tidak pernah mengikuti kata uaknya sendiri. Tapi Aki sangat kecewa dengan Janggar, dengan Bung Laga. Kenapa? Mereka terus ingin menghasut. Bahkan Jarot saat ini tidak mengenali kakaknya sendiri. Bagus lagi. Itu sangat bagus, ha? Apa Karena yang Jarod bagus? telah memilih jalan yang baik. Tahu Ini kau? bagus. Ini bagus. Aduh. Ini yang lebih bagus buat kau. Kalau kau terlalu keras Jabri, aku akan Sebenarnya menghabisi. kau ini yang bodoh, Ki. Bos Tester itu sudah enak itu, Ki. Mengapa kau tidak ikut dia, Ki? Bos Tyson sudah enak. Hah? Malah kau tinggal di hutan, ha? Tapi kau diperintah dari Tyson. Di berapa kau bayar dari Tyson? Banyak. Sehingga kau berleha mentanggung ilmu kau. Kurang aja. Kurang aja kau Jabri. Ternyata kau menyimpan kekuatan. Aku kira kau sudah lemah terkapas. Kalau tahu kau habis kau tadi Jabri. Hah? Oh, ini main habis sih. Kau ternyata menyimpan kekuatan Jabri. Kekuatan apa kau gunakan Jabri? Kekuatan apa kau gunakan? Sehingga tubuhmu seperti tidak ada lelahnya. Sebenarnya kau diberikan ilmu, kekuatan dari guru Tyson yang mana? Sehingga kau memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kau tidak perlu tahu soal itu, Ki. Aku tidak menyangka nyalimu ternyata lebih besar dari Raimondo. Nyalimu ternyata lebih besar dari Bung Laga. Karena aku dididik oleh Bos Tester dan Bos Janggar dan Bos Ambon, Ki. Hah? Hingga nyaliku besar, tahu kau? Memang Aki akui, Bos Ambon, mantan preman besar yang sekali terjerumus ke lembah hitam gagal ulah Janggar dan Bung Laga. Itulah, Ki, ya. Kalau salah, Bos, kita akan terlenceng, ha? Untuk aku benar, Bos. Hingga nyaliku besar. Oh, Tahu kau? jadi kalian murka ketika harga diri preman seperti curut yang meminta-minta untuk diobati. Jabrik, ini Aki sampaikan kepadamu Jabrik. Dari hati Aki yang paling dalam. Karena sudah lama mengenalmu. Bahkan Aki ketika masih di dunia hitam. Kau adalah orang-orang yang percaya Aki. Kau, Tyson, Betul, kembalilah pada kami. Ompong, Hah? itulah orang-orang yang selama ini Aki percaya ketika Aki berada di dunia hitam. Tapi kenapa ketika Aki berubah jalan, kalian tidak mau mengikuti Aki? Karena jalan kau anu salah, Ki. Kau udah ngompong, tahu? Ompong membuktikan dia saat ini sedikit tenang. Tapi ingat, Jabri, kemarin dihantam Janggar secara tidak langsung. Ompong luka dalam. Untung saja, Aki memiliki madu banggai. Sehingga dia mungkin saat ini dalam pemulihan. Untuk tidak mati, Ompong. Madu banggai itu sangat luar biasa. Tapi tidak untuk Raimondo. Tidak untuk Bung Laga. Itu hanya untuk sahabat-sahabat Banggai Lampung. Ingat Iya. itu. Kalian bisa bicara tidak? Tunggu saja, kami rampas gudang madu dulu. Tahu kau? Kau akan merampas gudang madu. Jabrik, kau harus tahu. Aki beritahu agar kalian berpikir 1000 kali bahwa gudang madu Banggai itu dijaga dari Bunda Datuk Kidul. Bukan orang sembarangan yang bisa masuk ke situ. Karena Aki lihat kelebatan sosok bayangan yang hijau-hijau yang selalu membentengi dari padepokan Banggai. Maka dari itu, Bos Janggar, Ki, asal kau tahu. Bos Janggar punya Nyi Blorong, tahu kau, ha? Bos Janggar punya Nyi Blorong. Yang ular itu yang membuka kunci madu itu, tahu kau? Pantas saja Janggar memiliki kalung emas Iya, betul. yang melilit ular tersebut. Ini kau mas ya? Hah? Jack, masih belum Jack. Jack, aduh. Ini mau kau, ini. Biarkan dia pingsan di sini. Biarkan nanti salah satu saudaranya kena. Biarkan dia terkapar di sini. Biar nanti Janggar ataupun Tyson akan datang ke sini. Biarkan saja. Biarkan tahu bahwa yang membuat Jabrik seperti ini Ki Slamet, dan mereka dendam kepada Ki Slamet. Ya sudah kameramen, biarkan kita tunggu kedatangan dari mereka. Kameramen, sebenarnya Aki tidak mau terus berbuat keras kepada mereka, tapi mereka tidak pernah akan sadar karena mereka tidak pernah mengingat bahwa kita hidup ini butuh ketenangan. Karena kita hidup, setelah hidup ini ada pertanggungjawabannya. Kita hidup ini tidak selamanya abadi di muka bumi ini, tapi kita hidup, ketika kita terlahir maka kita akan menemui kematian. Tidak ada di muka bumi ini satu makhluk, satu tumbuhan ataupun apa yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa ketika dia terlahir dalam keadaan bernyawa tidak menemui ajal kematian. Maka dari itu sadarlah
entah mengapa mereka tidak akan pernah sadar atas perilaku-perilaku mereka. Bahkan mereka tidak pernah menghormati orang tua mereka. Mereka mengabaikan doa-doa orang tua mereka, sehingga mereka saat ini tersesat dan tersesat terlalu jauh. Itulah makanya aku selalu berpesan kepada para sahabat-sahabat, muliakan, sayangi kedua orang tua kalian ketika dia masih ada, dan doakan ketika dia sudah tidak ada. Apa makna tersirat dari apa yang saya sampaikan? Karena doa anak kepada orang tua tidak ada jaraknya, akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya aku tidak pernah lelah dan bosan menyampaikan itu kepada para sahabat-sahabat keselamat. Muka orang tua adalah muka dari Yang Maha Kuasa. Sedikit goresan di hati ibu kita, maka muka dan ajab Allah akan turun kepada kita. Maka dari itu, muliakanlah kedua orang tua kalian dan tegakkan sholat, perbanyak salawat. Itu salah satu membuka hati, ketenangan di jalan jiwa kita. Ikuti terus perjalanan Keselamat dengan cara ketik komen, like, dan subscribe. Subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Keselamat yang bernama Noto Urip ya. Subscribe juga sebanyak-banyaknya dari saudara Aki ya, yang bernama Ompong ya, Datuk Singa channel. Subscribe juga channel dari sesepuh Aki juga ya, itu sahabat Aki yang tadi walaupun tadinya sempat bertempur Mak Datuk yang bernama Turimba. Subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis. Hidupkan juga lonceng notifikasinya agar mengetahui tayangan-tayangan dari Keselamat ya. Apabila ada tutur kata Aki, perilaku Aki yang tidak pas dan tidak pantas, Aki mohon maaf. Karena Aki ini menyadari Aki manusia bodoh, manusia lemah, kebenaran, kekuatan hanya milik Allah. Aki tutup video ini bila hidup hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.